Ya, pada hari ini, pada hari-hari sebelumnya kita mengalami yang namanya PSBB karena ada merebaknya penyakit daripada virus corona. Ya mungkin saat ini banyak orang yang berkata, Tuhan saya tidak bisa datang ke gereja, rasanya sudah dingin Tuhan. Tetapi Tuhan hadir dimanapun engkau berada. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mungkin ada yang berkata, saya perlu live streaming Tuhan. Kalau ada live streaming baru saya bisa. Tapi kata saya katakan sekarang ini kepada kalian semuanya. Tuhan hadir dimanapun engkau. Saat engkau membutuhkan pertolongannya, Dia ada. Engkau hanya perlu menyerukan namanya dan Dia hadir dalam hidupmu. Kadang ada yang berkata, Tuhan saya harus perlu kudus dulu kan? Justru Tuhan datang karena Dia sudah menguduskan engkau. Karena darahnya, meterai itu tetap ada di keningmu, di dahimu sebagai tanda bahwa engkau miliknya. Sehingga engkau tidak perlu ragu dan takut untuk datang kepadanya. Mari selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana Bapak akan memberitahukan kepada kita apa yang Dia maksudkan melalui pendengaran dan penglihatan yang tadi sudah saya bacakan dan sudah diberikan melalui para pendengar dan pelihat tadi. Homana Yoseka aprone eka sayana. Saat ini mari persiapkan bersama-sama pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Hasando okoshetatando sumama. Karena aku roh hendak bersabda di tengah umat dan jemaatku. Hasane hopongona tashikatamu. Karena banyak di antara kamu yang saat ini datang dan mendengarkan dengan kondisi hati yang berbeda-beda. Ya, saya rasakan di sini bagaimana semua ada gelombang-gelombang yang datang dan saya rasakan memang ada yang sedang gundah gulana, ada yang sedang memikirkan masa depannya bagaimana. Kapan PSBB ini akan dibuka? Keadaan ekonomi sudah morat-marit. Apakah Tuhan tidak mengerti? Tapi percayalah, Tuhan mengerti. Homanrase hekoto pasanaha yanomoya. Seperti penyataan tadi, orang-orang mulai berkata, Tuhan, Handa eka sadayoma. Tuhan suruh saya bersuka cita, Tuhan suruh saya bersyukur. Handa ahiyeko soba. Tuhan suruh saya mencoba menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan pada saya. Hambo turanaya seka komoda. Tapi tetap Tuhan, Hambo ayeko tomasa dia. ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yang belum kau jawab. Handa oshika tututropasa. Ada masalah yang belum diselesaikan. Nah, kira-kira apa itu? Ya, masing-masing di hati berkata, Tuhan, saya masalahnya ini, Tuhan. Saya masalahnya itu, Tuhan. Handayoso patanai kasado. Benar Tuhan, untuk hal-hal yang kecil Tuhan sudah jawab. Hambotu patasekano. Tapi untuk masalah yang utama, Hambopu patasaneoma. kenapa seolah-olah Tuhan buat jadi berlarut-larut? Ya, tadi dikatakan menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Berapa lama? Ada yang berkata seperti itu dalam hatinya. Saya sudah menyembah, bahkan berjam-jam sekarang saya bisa Tuhan berhubung kepepet. Tadinya saya tidak bisa, tapi terima kasih Tuhan. Jadi saya bisa menyembah lama-lama. Dan saya baru mengerti, tadinya saya begitu santai, hidup saya semuanya terpenuhi. Tapi begitu keadaan seperti saat ini, saya baru bisa merasakan. Bersyukur karena engkau saat ini masih diberikan nafas oleh Tuhan. Itu adalah salah satu berkat yang bisa engkau tuliskan. Handreto samaka yorowasa. Kenapa untuk yang satu ini seolah-olah Tuhan sengaja senang lihat saya menderita? Apakah Tuhan senang?
Hayono sang yikaton so mana. Padahal Tuhan sudah tahu dan punya jawabannya. Jawabannya apa? Haseno sekato dobane yanu. Padahal saya sudah berdoa, meminta, mencari, mengetuk. Hamba ko sereanu badanai sheka. Tapi belum ditemukan, belum mendapatkan, dan pintu belum dibukakan. Sadayo waraya satu ma. Kalau engkau merasa bahwa waktunya sudah genap untuk masalahmu dijawab, Hana okoma ye kasadu. silahkan menjadi Tuhan untuk dirimu sendiri. Nah, berani? Tentu saja tidak ya. Karena Tuhan tahu menimbang, tahu mengukur waktunya yang tepat bagimu semuanya. Kadang kalau buah itu belum ranum, belum enak. Kalau dipaksa dipetik dari pohonnya pada waktu masih muda. Dan kemudian dikarbit. Rasanya manisnya tidak akan enak. Mungkin ada sedikit-sedikit pahit-pahitnya. Tapi saat buah itu matang di pohon, kita akan bisa menikmati rasanya yang enak. Segala sesuatu indah pada waktunya. Hekanot somaneo warasanikanmu. Bahkan orang dunia saja, orang sekuler saja yang bergelut di dunia bisnis, Hando toto manaya kasihku. mengerti bahwa segala sesuatu ada proses menunggu. Apalagi kita anak Tuhan mengerti. Dan kita malahan diberikan kekuatan untuk mampu untuk bersabar dan menunggu waktunya. Hambatanisi kuana dubatasi. Jadi kalau kamu belum mengetahui kebenaran, Hayokusu tamana ya dapat syukuara. saat ini juga kebenaran disingkapkan bagi kamu semua. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita akan mengetahui kebenarannya. Dan kebenaran itu akan membebaskan kita dan memerdekakan hidup kita. Handosona yikaso putrone ya. Karena manusia tidak ada seorang pun yang berkuasa akan hidupnya sendiri. Hayo hosheka dabatusia. Akan hidup matinya, Hambutuma ayekane. di mana dan kapan ia dilahirkan. Hambosi keando supa tarande. Dan siapa orang tua yang melahirkannya. Ya, kita kenal sebagai takdir, di mana itu adalah bagian yang kita tidak bisa ubah. Tetapi ada yang namanya nasib. Nasib itulah yang bisa diubah. Hosene eko pananda yowa. Jadi tidak usah memusingkan akan hal-hal yang kamu tidak tahu. Ya, sederhana, tidak usah dipusingkan. Homana sekai kisuba. Pertanyaan sederhana saja. Hambobo atekano durbata. Besok kamu tahu tidak Jakarta hujan atau cerah? Wah, ada yang jawab, bisa lewat ramalan cuaca. Haneyosu dapaneke kanonoma. Besok di mana saja akan terjadi tilang oleh polisi. Nah, harus lihat di berita katanya. Tapi ada yang tidak tahu juga. Kadang polisi juga suka mendadak mengadakan tilang. Homana eko sekano mayeda. Besok siapa saja yang lahir dan yang mati. Nah, tidak tahu. Hambosane ya niku suputran nika. Kalau engkau punya dan mengenal siapa juru selamatmu, Okorande ya sadiowan. bukankah firmanku berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apakah dengan khawatir engkau bisa menambahkan sehasta saja jalan hidupmu? Hepanaso deyando supatrandeya. Karena memang kamu tidak tahu hari depan seperti apa. Hambaye so yodoman nikupa. Yang bisa kamu lakukan hanya percaya. Ya, di sini ada yang diberitahu sama Tuhan ya. Kalau kita mempunyai karunia atau mendapatkan anugerah dari Tuhan, Tuhan sering memberikan penyataan kepada kita, nanti kamu akan dipakai sebagai apa? Nanti kamu sebagai penginjil, ada yang sebagai nabi. Tetapi perjalanan untuk menjadi nabi, perjalanan untuk menjadi penginjil, pengajar, masing-masing mengalaminya dengan cara yang berbeda.
Untuk si A mungkin harus mengikuti pendidikan di sekolah A. Untuk si B harus ikut di sekolah yang Z. Itu masing-masing berbeda, tetapi tetap menuju sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Kita tidak bisa menebak jalannya, tetapi kita hanya bisa melakukan jalan satu langkah demi satu langkah, tahu-tahu sampai di tujuan. Hendrana yokusu batranu supatradeka. Bagianmu hanyalah mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, petunjuknya itu satu langkah demi satu langkah. Tidak sekaligus. Jadi makanya itu membutuhkan kepada kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan yang pasti percaya bahwa Tuhan pasti menimbakan kita. Walaupun seperti yang tadi melalui petani tadi perjalanannya. Penuh kerikil dengan batu, tapi dia tetap percaya. Walaupun jalannya semakin menaik, mendaki, tetapi terus berjalan. Walaupun membutuhkan energi yang lebih, tapi pasti sampai. Karena bahkan Alkitab juga karunia-karunia Roh Kudus tidak akan dan tidak bisa menyingkapkan seluruh gambar mengenai masa depan manusia. Semuanya adalah rahasia daripada Tuhan. Karena kalau semua disingkapkan akan tertulis kapan anak manusia datang kedua kali. Ya, kalau ketahuan kita langsung, oh masih lama, tunggu aja. Kita masih bisa santai dulu. Justru kalau kita tidak diberitahu, kita berjaga-jaga terus senantiasa. Mungkin besok, mungkin 3 tahun lagi, tapi disinilah seni untuk menunggu. Deg-degannya enak, bisa dinikmati. Tegang-tegangnya enak juga. Tapi firman juga setiap pernyataan, pengajaran, khotbah adalah rambu. Rambu-rambunya. Seperti yang tertulis bahwa firman ini terang bagi jalanmu, pelita bagi kakimu. Ya, karena itulah harus rajin-rajin merenungkan firman Tuhan. Karena di sana Tuhan nanti akan memberitahukan kepada kita apa yang akan kita harus lakukan, langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi kalau engkau sudah jarang baca firman, maka wajar kalau engkau merasa dirimu sedang gelap. Nah, itu adalah salah satu jawabannya. Kalau saat ini engkau merasakan bahwa engkau kehilangan jalanmu, salah satunya ya karena tidak mau merenungkan firman Tuhan. Ada yang berkata, tapi saya sering mendengarkan khotbah-khotbah loh. Saya katakan tidak bisa. Karena Tuhan berbicara kepadamu masing-masing pribadi, ayatnya kan banyak banget. Jadi berkata-katanya juga dengan spesial bagimu sendiri. Karena itulah renungkan firman itu siang dan malam. Maka kehidupanmu pasti akan berhasil, sukses. Itu kuncinya. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau engkau sedang tinggal di dalam gelap, tidak jarang tanpa engkau sadari ataupun kau sadari, engkau suka cari teman. Ya, cari sekutu yang bernasib sama. Akhirnya tertolong tidak? Orang yang sedang terang, kau ajak ke dalam kegelapan. Orang yang sudah mulai redup sumbunya, kau matikan dan kau tiup sekalian. Gubrak gitu ya, kalau orang-orang sering berkata. Ya, bagaimana? Harusnya kita yang menjadi terang, membagikan terang. Malahan kita tidak menjaga terang itu, ngajak orang sekalian ikut dalam gelap.
Yuk kita semuanya bangkit kembali. Karena sesungguhnya sumbu yang redup itu tidak akan Tuhan biarkan padam. Masih ada pengharapan bagimu. Mari bangkit lagi. Honda panea sododoa mayade. Bukankah kisah ini tertulis di Alkitab? Henda trosa bayekoa. Karena itu mari bersama-sama saat ini engkau membuka Alkitabmu. Yuk siap buka Alkitabmu. Hambarata shikea nabota. Di Injil Matius 16 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama di Injil Matius 16 ayatnya yang ke-6. Ini Tuhan berikan kepadamu. Karena saat ini saya melihat bahwa Tuhan membawakan api itu. Mari kita baca bersama-sama Matius 16 ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, kita tahu ragi orang Farisi adalah kemunafikan. Ragi orang Saduki tidak suka yang ngeroh-ngeroh. Saat aku Yesus menyatakan ini kepada murid-muridku, sangat terlihat jelas golongan-golongannya. Sampai aku sebutkan, raginya bukan ragi siapa, tapi orang Farisi dan Saduki. Waduh, sampai terlihat. Dan kadang-kadang kemunafikan kita, sepertinya kita nggak tahu bahwa kita munafik, tapi orang lain bisa tahu. Betul? Dan saat ini aku berkata kepadamu mengenai ragi ini, bukan hanya berbicara dari orang luar saja, atau dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, bukan berasal dari orang luar agama Kristen saja. Ya, Tuhan datang untuk domba gembalaannya, yaitu kita semuanya. Karena banyak juga yang sudah mengenal kebenaran, sudah hidup di dalam roh. Tapi sewaktu diperhadapkan dua jalan, dua sudut pandang, pilih Kristen menjadi garam atau Kristen menjadi ragi. Hati-hati dengan ragi kemunafikan. Mana yang kita pilih? Karena banyak yang masih belum memahami, ia merasa ia sedang jadi garam, padahal ia jadi ragi. Sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Hati-hati dengan kata-kata kita. Apakah kata-kata kita menjadi seperti garam? Kalau kita perhatikan fungsi daripada garam. Pertama, membasmi atau membunuh kuman-kuman. Yang kedua, untuk mengawetkan. Yang ketiga, memberikan rasa. Atau secara dunia orang berkata, garam itu berfungsi seperti untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Garam juga artinya kita memadamkan setiap usaha-usaha atau tipu muslihat daripada iblis. Yang ketiga itu, garam itu berfungsi untuk menasehati supaya perjalanan hidup kita tetap pada jalurnya sehingga tidak terperosok nantinya jatuh. Nah, saat ini apakah kita sudah menjadi garam atau sebaliknya? Yang bertengkar tambah diberi api, semakin besar apinya. Atau yang sudah hambar, engkau tambahin supaya jadi hambar. Atau yang sudah jalannya sudah mengarah ke jalan yang salah, engkau biarin. Tahu rasa sendiri. Atau kita akan katakan, stop, engkau sudah salah, mari kembali.
Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Hambatan yang seanu kurabasade. Karena perhatikanlah, kedua-duanya memberi dampak. Teko namatatsu dubaye. Memberi pengaruh, baik ragi ataupun garam. Hambata sanekoa. Dan masalahnya, Hambe eketo osombada. ragi itu cukup sedikit saja. Cukup sedikit saja. Hambato tekarasiko. Artinya ragi yang sedikit saja itu apa Tuhan? Hande ekotanama. Saat engkau memperkatakan sesuatu di bawah alam bawah sadarmu, Hande ekono wasadea. engkau tidak bermaksud, engkau tidak menyadarinya, engkau sedang memberi ragi kepada seseorang. Nah, kadang-kadang tidak menyadari. Biarlah kita peka sama Roh Kudus. Kita minta Tuhan saat saya melakukan sesuatu yang bersifat ragi, tolong Tuhan beritahu saya. Supaya segera kita betulkan. Saat kita sudah betulkan, ragi ini bisa diambil kembali sehingga tidak merusak seluruh adonan. Hando yukusika nebayanu. Dan masalahnya baik menjadi garam atau menjadi ragi, Henda asa nukubanaye. di trigger atau pelatuknya itu terjadi karena satu kondisi. Hande ekoso doabai. Yaitu di saat kamu sedang berkumpul dengan teman-temanmu. Nah, suka rame ya. Yang satu ngomong A, satu ngomong B, yang satu pengen suaranya terdengar ngomongnya. Ingin menarik perhatian, tanpa sadar apa yang dikatakan itu berupa ragi. Henda terosa dikutuman dayado. Kalau istilah orang dunia berkata, Hingga aka oso aradikuya. mari kita berkumpul, kita gibah bersama-sama. Henda sanu yubana. Di saat engkau berkumpul dan yang kau bicarakan itu bukanlah hal yang membangun, berarti kamu sedang jadi ragi. Ingat, prinsip yang selalu diajarkan oleh komandan kita apa? Hendaklah kata-kata kita itu memberikan nasihat, membangun. Nah, coba kita perhatikan apakah perkataan kita itu memberikan nasihat, membangun, menolong. Henda sodo yeka mututrasika. Di saat kamu sedang bercanda, kamu sedang tertawa bersama-sama, Henda posaniu badana musika. tanpa kamu sadari keluarlah suatu perkataan, suatu candaan yang ternyata menyakiti hati orang, dan itu adalah ragi. Ya, kita mengalami, kita yang menyakiti orang, atau kita yang tersakiti. Hamba terasika diu waraya hasamu. Dan ragi yang lebih jelas lagi tercium baunya Handayasu waraya. saat kamu berkumpul dengan teman-temanmu, Ambu potran disika. maka dimulailah percakapan membicarakan mengenai seseorang. Nah, gosip. Saya pernah lihat, mungkin kita semua pernah menonton satu permainan di televisi. Di ujung berkata buah-buahan segar, sampai di ujung sana mayat busuk melalui 7 orang yang berentetan. Hati-hati dengan gosip yang dikatakan, karena di sana positif, bagus, ujung-ujungnya ke sana bisa jadi jelek, dan itu tidak memberikan dampak yang baik. Meskipun apa yang dikatakan itu benar bahwa saudaramu ini bermasalah, tapi apa maksudmu membeberkannya di depan banyak orang kalau bukan untuk didoakan? Ya, supaya jadi berita yang di headline news, Pak Dok, itu Tuhan, supaya headline news. Jadi saya tersohor sebagai pembawa berita atau wartawan yang tersohor. Hati-hati, kita jadi wartawan dari kerajaan sorga atau dari kerajaan iblis. Handrosu tutu praneya kasubah. Kalau engkau hanya berkata, kau tahu tidak? Nah, enak ya, kau tahu tidak? Wah, langsung semua sudah memasang telinganya langsung. Hendrasa patranushika.
bahwa orang yang tadi memimpin pujian itu, Haryanto, kenapa? Haryanto kenapa? Hendasu teraniku patransane. diam-diam punya hubungan gelap dengan banyak perempuan. Wow. Berita hangat. Hesanaha deturudika sade. Tempo hari aku melihat dia sedang pergi bersama wanita lain. Wah, wanita itu siapa? Hesanda di ukurambayeka. Lalu hari yang berikutnya lagi aku melihat dengan wanita yang berbeda lagi. Wah, tambah heboh. Handasa dikutu warayanisa. Tapi kembali lagi kalau berita itu disampaikan sepihak, Ekan dutu wasaye. apalagi dari pihak ketiga yang hanya melihat tapi tidak mengerti, Handaya okuparase. apa maksudnya itu kalau bukan menebarkan kebencian dan fitnah? Ternyata yang perempuan yang satu adiknya. Yang satu lagi sepupunya. Nah, kita sudah bergosip dengan sangat luar biasa. Apakah tidak berdosa di hadapan Tuhan? Namanya jadi jelek. Tadinya dia harusnya menjadi seorang pemimpin WL yang baik di sini. Dia sudah dikaruniai oleh Tuhan. Dan akhirnya karena gosip yang seperti itu, karirnya jadi turun. Bukannya kita menyebarkan bahwa dia baik, dia begitu khusus di hadapan Tuhan, dia menyuarakan suara Tuhan, malahan kita terbalik, membawakan berita yang buruk, menggosipkannya, dan akhirnya dia jatuh. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kamu. Dan apakah itu bisa diperbaiki? Bisa, tapi membutuhkan waktu yang lama. Jadi berhati-hatilah. Apakah engkau jadi wartawan kerajaan iblis atau wartawan kerajaan sorga? Hayana sende kusyuka naman dia. Memang mungkin respon pendengar berbeda-beda. Hamboshikua tabatrojika. Ada yang langsung percaya, ada yang belum atau tidak langsung percaya. Hendasan batadiu. Tapi di alam bawah sadar mereka sudah tertanam suatu perspektif atau sudut pandang. Hambo warai sikanane. Oh, orang itu suka main di luar. Walaupun nanti kita bisa buang pemikiran itu, tapi yang alam bawah sadar itu perlu waktu untuk kita. Akhirnya begitu bertemu, kita langsung berkata, oh si ini mah gini. Padahal dia nggak seperti itu. Tapi karena kita sudah mencapnya seperti itu, cap itu sukar untuk kita buang. Hei sona ya nutu patrasika. Kembali lagi kalau engkau menceritakan, Honba patrosika nayo. membagikan beban seseorang, Henda tatrosika mutura. tujuannya harus satu, yaitu dibawa di dalam doa bersama-sama. Bawa dalam doa. Tolong orang itu, dukung. Itulah sesama saudara seiman. Sehati, seroh, sepikir. Coba engkau rasakan. Kalau engkau yang seperti itu digituin. Apa yang engkau ingin supaya dapatkan dari teman-temanmu? Saat engkau dalam keadaan berbeban. Apakah engkau ingin diomongin? Atau engkau ingin didukung dengan doa? Saat ini kalau engkau ingin didukung dengan doa, lakukan yang sama terhadap sesamamu. Karena apa yang engkau tabur, itu juga yang engkau tuai. Engkau menabur gosip, engkau akan menuai digosipin banyak orang. Tapi engkau mau menabur dalam doa, engkau akan lihat banyak orang yang berdoa untuk engkau. Dan permasalahanmu, persoalanmu akan cepat selesai. Jadi ini suatu indikasi, indikator. Apakah saat ini mengapa persoalanmu belum selesai? Coba engkau lihat, apakah suaramu menyuarakan yang baik atau menyuarakan yang gosip? Hesanoho manayuku sabara. Dan terkadang lebih baik kalau orang-orang tidak perlu tahu inti masalahnya itu apa. Hetetsu tabataya. Karena memangnya dengan mereka tahu detail masalahnya, mereka bisa bantu. Gak bisa, yang bisa bantu cuma Tuhan. Ada di sini yang berani untuk jadi seperti Tuhan, untuk menolong. Hesano putar tresika. Jadi sangat sederhana, bilang saja
teman kita butuh didoakan, cukup. Hendazo do Buddha andayandika. Kalau kamu ingin tahu masalahnya, tanya sendiri. Ya, kalau orangnya mau menceritakan, engkau terima, keep bagi sendiri. Tapi kalau ini akan bisa menjadi kesaksian dan orang yang mengizinkan, silakan. Belajar untuk melihat dari dua sisi. Ada orang yang berkata A, ada orang yang berkata B. Kalau engkau pernah lihat ilustrasi dari 9 orang buta untuk menggambarkan seekor gajah. Satu orang memegang belalai, satu orang lagi memegang ekor, satu orang lagi memegang badan daripada gajah itu. Ada yang memegang kupingnya, ada yang pegang gadingnya, ada yang pegang kakinya. Nah, saat dikumpulkan, mereka akan memberitahukan hal-hal yang berbeda. Yang pertama akan berkata gajah itu, karena dia pegang belalai, dia akan berkata, oh panjang seperti ular, fleksibel, dan di ujungnya ada 2 lubang. Yang pegang ekor berkata berbeda, oh bukan, gajah itu bukan seperti itu. Gajah itu bentuknya seperti cemeti, panjang dan di ujungnya ada bulunya. Nah, itulah gajah. Orang yang ketiga berbeda lagi berkata, oh bukan seperti itu gajah. Gajah itu seperti tembok yang lebar, karena dia pegang bagian tubuh daripada gajah itu. Yang keempat berkata, bukan seperti itu. Gajah itu bentuknya seperti horn, seperti tanduk, panjang, runcing ujungnya, keras. Yang kelima berkata, itu apa? Dia pegang kaki gajah. Dia berkata, oh bukan seperti itu. Gajah itu bentuknya bulat seperti tabung. Berat lagi kalau diangkat. Karena masing-masing memegang dan melihat dari perspektifnya masing-masing. Sehingga mereka menggambarkan gajah dengan berbeda-beda cara. Tetapi saat digabungkan semuanya, itulah baru benar. Jadi dalam hal ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk melihat dari berbagai macam segi, jangan hanya dari segi kehidupanmu sendiri. Karena kehidupan manusia itu satu orang saja kompleks. Dan Tuhan melihat dari berbagai macam segi, karena itulah dia mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Hoshena totorno moya karseka. Karena mengertilah, Handutu trandikoshika. adalah baik untuk engkau tidak terlalu banyak tahu akan urusan orang. Urus diri sendiri aja, gak ada waktunya, belum selesai waktunya. Apalagi mau ngurusin urusan orang lain. Kita tahu keterbatasan diri kita sendiri. Gambaran yang paling membedakan antara Kristen garam dan Kristen ragi. Kalau Kristen garam, amunisinya jelas. Perkataan yang keluar dari mulutnya jelas. Memberi rasa tapi yang positif. Jadi kita bisa menilai apakah kita adalah Kristen garam atau tidak dari apakah kita mengeluarkan kata-kata yang positif atau tidak. Kalau Kristen ragi, perkataannya terdengar seperti perkataan positif. Tapi ujung-ujungnya adalah menjelek-jelekan dan menghancurkan. Ya. Tuhan ingin supaya kita menjadi seperti garam ini, memberikan rasa, membuat orang menikmatinya. Tetapi kalau kita seperti ragi ini, kita mengubah struktur daripada si terigu itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mau memberikan rasa lebih enak atau mengubah orang lain? Dan itu kalau ragi, mengapa berbeda roti tidak beragi dengan roti beragi?
Kalau roti tidak beragi, awet. Mau sampai kapanpun juga dia awet. Tetapi kalau pemakai ragi, hanya 2-3 hari roti itu sudah muncul jamur. Tidak awet. Nah sekarang kalau hidup kita mau awet terus, berjalan bersama Tuhan terus awet, buang setiap ragi yang ada dalam hidup kita. Dan mengertilah, Kristen ragi juga tahu firman. Orang Farisi tahu firman, bolak-balik dia tahu. Ahli Taurat apalagi. Dia tahu firman dari A sampai Z. Mungkin kita kalah dalam soal mereka menghafal. Tapi Kristen ragi membaca, menyelidiki firman untuk jadikan senjata serang orang lain. Ya, dikatakan di firman Tuhan bagaimana mereka memberikan beban kepada para pengikutnya dan mereka sendiri tidak mau turun tangan untuk memikul beban itu. Membuat berbagai macam peraturan untuk para pengikutnya ikuti, tetapi dia sendiri juga tidak bisa mengikutinya. Kalau Kristen garam berbeda. Ia tahu firman. Tidak terlalu banyak berbicara mengenai firman, tapi firman itu ia hidupi, ia jadikan gaya hidup. Beda, dijadikan gaya hidup dengan hanya cuma sampai di otak, nggak sampai di hati, nggak sampai dilakukan. Hanya sebagai hiasan di otak saja, bahwa dia mau menerima pujian, oh dia pinter, dia hafal semua. Kalau Kristen ragi berusaha menyerang orang, karena ia merasa dirinya dan pendapatnya, sudut pandangnya adalah yang paling benar. Ini ada kok di firman Tuhan ditulis. Tapi yang kamu lakukan ini tidak tertulis di firman Tuhan. Berarti yang kamu yang salah. Ya, kita sering dengar kan? Bersaksi terus, ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Saya sering diserang seperti itu. Ayatnya di mana? Saya bersaksi saya diselamatkan oleh Tuhan dari setan corona. Ayatnya di mana? Saya capek banget ya kalau udah begitu. Tapi kemudian Tuhan bukakan. Kitab Kejadian itu pada awalnya dituliskan oleh Musa. Dari seluruh Alkitab ini enggak sekaligus langsung dapat satu Alkitab ini. Ini dituliskan sampai 2000 tahun atau 1500 ditambah 100 tahun. Itu kurang lebih 1600 tahun menjadi satu buku ini. Mula-mula ditulis oleh Musa, kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, orang-orang sebelum Musa ini, mereka pakai ayat yang mana? Betul tidak? Dari zaman Adam sampai Musa, mereka pakai ayat yang mana? Sehingga mereka bisa seperti Abraham disebut sebagai bapak orang percaya, Henok bisa diangkat ke surga. Memangnya pakai ayat yang mana? Dan saat ini saya bisa memakai itu untuk membuka pemikiran mereka. Dan akhirnya mereka bertanya-tanya, oh iya ya, kok bisa begitu ya? Ah masa sih? Ah kamu bohong ya? Masa Alkitab ditulis baru sesudah tahun 1500 sebelum Masehi? Mereka jadi kaget. Dan saat dibukakan seperti itu mereka baru mengerti. Tidak apa-apa kalau ada orang yang bertanya seperti itu, engkau jelaskan. Dan kuncinya hanya satu, bergaul dengan Tuhan. Karena kalau orang Kristen ragi kembali lagi jelas. Perkataan itu ditujukan, ditodong kepadamu semata-mata hanya untuk menyerang. Tidak ada sama sekali membangun. Ya untuk menunjukkan saya pinter loh, saya tahu loh firman Tuhan. Kamu salah deh. Apakah firman Tuhan untuk menunjukkan kesalahan orang untuk menyalahkan dia? Firman Tuhan ini berisi kehidupan dari orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang sukses.
Bagaimana mereka menjadi berdampak bagi kerajaan sorga. Bukan hal-hal yang harus diperdebatkan. Bukan hal-hal yang dipakai untuk memojokkan orang. Bukan. Tetapi firman Tuhan ini tujukan kepada dirimu sendiri. Untuk memperbaiki kesalahanmu. Untuk melihat kehidupanmu itu terukur seperti apa. Ini adalah surat cintanya Tuhan. Tapi jangan sepelekan pribadi yang menuliskannya. Hanya fokus kepada firman Tuhan ini tanpa mengerti atau mengenal pribadi yang memberikan tulisan ini. Salah sekali. Handaya sikudua naya. Karena orang-orang yang menyerang menggunakan firman Tuhan, Hambut rasigara. merasa mereka sudah paham 100% firman Tuhan itu maksudnya apa. Malahan kadang-kadang melebihi Tuhan. Tuhan yang punya tulisan ini, mereka merasa dirinya lebih daripada Tuhan. Handayusura damayeka. Tapi kalau orang Kristen garam, jelas. Henyu upura saya. Mereka lihat seseorang tingkah lakunya salah. Hembe ikuwara zika. Mereka berdoa dulu, tidak langsung bicara, tidak konfrontasi langsung. Hembe ekora dasa. Dan mereka perlahan-lahan tidak langsung menggunakan pedang firman untuk tegur orang. Ya. Hanoyu barasarea. Karena pastinya, tentunya, aksi atau tindakan seseorang itu ada alasannya. Selalu ada alasan di balik setiap apa yang dilakukan oleh orang. Jangan kita menghakimi terlebih dahulu. Jangan kita menilai dulu. Tetapi lihat alasan di balik semuanya. Hotsene yu warasaya. Dan orang Kristen ragi itu rusuh atau tergesa-gesa kalau soal menghakimi orang. Hende yu waranayaka. Karena mereka ingin terlihat mereka yang paling benar seperti orang Farisi. Ya, senang memakai baju yang berjumpai panjang. Pakai baju khusus mereka buat. Bukan topi yang tinggi dengan topi yang wah. Supaya terlihat mereka sebagai orang-orang kudus. Jadi Tuhan bagaimana kalau saya sedang ada masalah? Hende eko barayasa. Apalagi ini masalah dengan seseorang. Apakah saya boleh bercerita atau tidak? Handu du waraya handu. Tentu saja boleh. Hamadaya. Karena kamu semua saudara di dalam Kristus. Hende yu sobara. Sudah seharusnya saling menguatkan, saling menasehati, saling mendoakan. Handaya tabazigara. Tapi kalau kamu mau cerita kepada orang lain atau pribadi lain, handu waraya kasa. pastikan satu. Handi iku arada bahasa. Orang yang kepadanya kamu cerita nanti tahu membedakan mana ragi, mana garam. Perlu cari orang yang lebih dewasa secara rohani. Engkau perlu tanya sama Tuhan, Tuhan saya cocoknya ngomong sama siapa? Dan biasanya orang yang lebih dewasa rohani punya otoritas yang lebih dan bisa menolong engkau dengan doanya. Dan kalau bisa perempuan dengan perempuan, jangan perempuan dengan laki-laki. Kadang-kadang bisa konslet katanya. Hadayosi yuramaya kandu badaya. Dan yang kedua, Handu upurusi karanayu. jangan cerita dengan orang yang kamu tahu sedang mengalami hal yang sama. Waduh nanti 100 tambah 100 jadi 200. Nambah lagi. Nambah repot ya. Heseni iku waranandi gara. Bahkan kalau perlu kamu lihat seseorang sedang mengalami hal yang sama, kamu jaga jarak dulu. Jaga jarak. Nanti senasib sepenanggungan keluarlah lagu yang mellow. Bukan lagu-lagu pujian untuk Tuhan, keluarnya apa? Begini nasib. Nah, terusin lagi. Hasanaya hasuro ya. Karena kalau aku saja, bapamu saja memberi multiplikasi. Handu andaya kasih ya. Satu jenderal tambah satu jenderal diberikan pasukan kasih karunia, ditambahkan jumlah pasukannya. Ya, kalau yang 1000 tambah 1000 diberikan tambahan jadi 10.000. Handu tusikat dan zigana. Sakit hati juga sama. Nah, 1000 tambah 1000 jadi 10.000. Handaya si kuranaya. Mungkin sakit hati yang kamu alami tidaklah seberapa. Handayaku karadi. Tapi karena kamu bergaul dengan orang yang salah,
Hamuan dayowa. cerita dengan orang yang salah, Hengge kadowa. maka jadi berlipat kali ganda. Gubrak. Ya, jangan sampai salah pilih orang untuk curhat. Kemarin kita baru malam kemarin bagaimana seorang Hana berdoa kepada Tuhan dan dia dapat jawabannya, dapat anak. Bagaimana Maria juga mengalami tekanan demi tekanan, tapi dia berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, dapat jawabannya, dapat keberanian. Bagaimana orang Israel berjalan dikejar oleh Firaun, di depan adalah laut, kiri kanan adalah tebing. Tapi mereka mempunyai Tuhan dan mereka curhat sama Tuhan, akhirnya ada jalan. Jadi jangan salah pilih orang untuk curhat ya. Hoshene ya sikuru wanayane. Jangankan selesai, masalahmu jadi semakin banyak dan semakin runyam. Haniu sikari orowai. Semakin terjadi salah paham. Haneanu yuka. Padahal masalahnya sangatlah kecil. Jadi terbalik firmannya. Setia dalam perkara kecil diberikan perkara yang lebih besar. Ini salah. Berikan perkara yang kecil, berikan juga kepada orang lain perkara kecil ini, dan akhirnya bertumpuk menjadi sama, jadi besar, dan akhirnya perkara yang kecil jadi besar. Heseneyu wananaya kasane. Lalu selanjutnya setelah kamu cerita dengan orang yang tepat, kamu dipulihkan. Hebo rowa ya dan sade. Bagianmu adalah memulihkan orang yang mengalami hal yang sama. Ya, kalau kita mengalami hal persoalan itu, tujuan Tuhan apa? Saat kita sudah lulus, saat kita sudah menyelesaikan, kita bisa menolong orang lain lagi. Itulah duplikasi daripada Tuhan. Saat kita mengalami, kita bisa bersaksi. Dan kesaksian ini akan menolong banyak orang. Dan malahan mereka akan terbangkitkan dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan mereka menjadi lebih intim lagi dengan Tuhan. Jadi berhati-hatilah terhadap ragi, bukan hanya orang Farisi atau Saduki. Tapi ragi dari saudara seimanmu. Hati-hati. Bagaimana caranya? Kita tolak semua. Jangan biarkan itu menghamiri kehidupan kita. Kita bisa memilih menerima atau menolak. Kita harus saring. Ada orang yang berkata, kalau diberi ikan, makan dagingnya, buang durinya. Kalau kita mau paksa makan duri, akhirnya terselak. Menghalangi jalan nafas kita dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Sekali lagi saya katakan, keputusan tetap di tanganmu. Memilih untuk menolak atau kita menerima, itu tergantung dari putusanmu. Jangan biarkan orang lain membuat keputusan untuk dirimu. Saat keputusan yang dari orang lain itu engkau ambil dan engkau akhirnya jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan maupun berbagai macam persoalan, Tuhan hanya berkata begini, suruh siapa nyuruh orang lain memutuskan perkaramu? Engkau sendiri yang bertanggung jawab. Sehingga kalau engkau mengalami sesuatu yang tidak baik, itu kan karena pilihanmu sendiri. Karena itu jangan biarkan pilihanmu, putusanmu ditentukan oleh orang lain. Tetapi biarlah putusan yang engkau ambil adalah pergumulanmu dengan Tuhan. Dan engkau sendiri yang memutuskan, aku mau melakukan apa. Dan bagi kamu semua yang saat ini mendengarkan, mengertilah satu hal. Saat kamu mendengarkan firman ini, jangan langsung di pikiranmu timbul, oh saya tahu siapa yang seperti itu. Kalau engkau menatap saudara kiri kananmu, kayaknya dia. Karena kalau engkau punya pola pikir seperti itu, kau bertindak seperti itu saat ini, berarti engkau murid yang bodoh. Baru dengar sudah langsung dilakukan kesalahannya. Jangan mau jadi orang bodoh ya, jangan jadi murid bodoh. Tetapi kita mau jadi murid yang pintar. Biarlah engkau menjadi pintar.
Hasidu warayane yasa. Baru saja Roh Kudus mengingatkan, jangan ucapkan atau jangan bersepakat membicarakan kejelekan orang. Buang sikap menghakimi. Tetapi kita harus jadi hakim. Ingat waktu itu Tuhan mengatakan, kita harus jadi hakim yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Bukan menjadi menghakimi untuk membinasakan. Saat engkau melihat saudara kiri kananmu berkedip matamu, engkau sepakat. Engkau tahu engkau sedang membicarakan orang, di saat itulah engkau sedang jatuh. Jadi jangan pernah sekali-kali merasa dirimu benar. Karena Kristen gibah atau Kristen ragi adalah orang yang selalu merasa dirinya benar, tidak bisa salah. Tidak ada yang sempurna, kita harus merendahkan hati. Kalau kita saat ini berkata, aku tidak akan pernah salah, berhati-hati, itu sudah jatuh dalam kesombongan. Karena yang benar hanya Tuhan. Lalu jika engkau mengetahui, engkau menyadari bahwa saat engkau berkumpul dengan teman-temanmu, pembicaraannya sudah mulai menuju kepada hal-hal yang tidak baik. Pertama, jangan tanggapi. Untuk apa kau tanggapi pembicaraan yang tidak ada manfaatnya? Ya, engkau punya keputusan untuk meneruskan atau tidak. Engkau ambil keputusan di sana. Engkau bisa dengan bercanda sedikit. Udah dayu, jangan ngomongin soal itu. Gak enak, kita suasananya lagi enak, lagi rame. Kita lebih baik ngomongin hal-hal yang seru aja. Kita bisa berkata seperti itu. Bukannya kita juga jadinya, ayo stop. Kita sudah mulai berdosa. Kita harus berhenti. Jangan meneruskan. Kalau bisa kita bubar. Salah seperti itu. Kita bisa berlatih untuk menyadarkan teman kita dengan cara yang lembut. Dengan cara efek garam itu. Hanaya siu kuaraya. Bahkan kalau teman-temanmu tiba-tiba ngajak nongkrong atau makan. Hanayusuk hanayara. Tapi engkau tahu orang-orang yang mengajakmu ini adalah orang-orang yang sedang dalam proses, sedang mengalami satu masalah, dan masalah mereka sama. Kemungkinan besar mereka akan menjadikan engkau jadi korban. Ditimpakan masalah mereka. Akhirnya engkau yang jadi gak bisa tidur, dan engkau sendiri juga jadi malas berdoa, mikirin terus. Padahal waktu untuk berpikir terus itu bisa engkau alihkan untuk hal-hal berdoa di dalam Tuhan. Meminta berkomunikasi dengan Tuhan. Awalnya kau tidak ada masalah dengan seseorang. Tapi karena teman-temanmu ada masalah dengan orang tersebut. Dan kau terlalu sering menghabiskan waktu dengan mereka. Tanpa sadar kau pun jadi benci kepada orang itu. Ya, itu saya alami. Saya dengar seseorang ini berkata, si ini begini. Dia gini. Saya mendengar itu, oh iya begitu. Saya ikutan membenci orang itu. Tapi padahal orang itu gak seperti itu. Karena ini persepsinya salah. Hatinya sedang salah. Tapi kalau kita bijaksana, ingat kita harus pintar. Kita harus dengar dari pihaknya, orang yang diomongkan itu. Saat kita ajak ngomong, ternyata baru tahu, oh masalahnya ini. Dan kita harus menjadi hakim untuk mendamaikan. Jadi kalau ada orang berkata, si ini begini, stop di kamu. Stop, jangan ikut terpengaruh. Tapi katakan, tidak seperti itu orang itu. Mungkin dia sedang mengalami masalah atau apapun. Engkau stop dan engkau coba rekonsiliasikan. Handaya sikora mayu. Karena bukankah firmanku sudah berkata dengan jelas? Handaya anu juga. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya saat itu juga. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya saat itu juga. Engkau ingat ya kalau ada orang yang seperti itu, oh dia lagi bodoh. Kamu yang pinter jangan ikutan jadi bodoh. Haseneya syukuraya. Karena inilah yang dimaksud dengan hambu turuteya shika. Imunitas yang tadi dinyatakan. Nah, kita harus kebal. Karena saya pernah ngalamin, jadi akhirnya saya punya kekebalan. Jadi gak apa-apa kalau saat ini kau saudara-saudari sekalian mengalami seperti itu. Jangan berkecil hati, aduh saya ngalamin seperti itu Tuhan.
Saya sudah membenci dia oleh karena perkataan temanku. Sekarang saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Tidak apa-apa. Itu sudah jadi imunitas bagimu. Nanti engkau menghadapi hal yang sama. Engkau sudah tahu, engkau sudah punya kekebalannya. Dan engkau segera menyetop semuanya. Hendra sayuru warayasane. Dan mengapa pedang-pedang firman harus banyak dipersiapkan? Nah, pedang firman harus siap. Dan hati-hati, pedang firman ini bukan untuk sesamamu. Untuk iblis. Supaya kamu tidak liar dalam menanggapi segala sesuatu. Ingat, hanya karena dia adalah sahabatmu, bukan jaminan dia tidak bisa jadi ragi untukmu. Ya, hati-hati, kadang-kadang orang yang terdekat itulah yang bisa menyebabkan kehidupan kita itu jadi ada raginya. Kadang orang itu tidak selalu ada di atas, kadang hatinya lagi di bawah. Justru sebagai teman engkau tolong, kau bisa melihat. Firman Tuhan ini jadi rambu-rambunya seperti tadi firman pembukaan tadi dikatakan. Dia akan menolong engkau, ini salah, ini harus belok ke kanan, ini harus belok ke kiri, ini harus stop. Jadi janganlah kamu menjadi orang-orang Kristen ragi atau orang-orang yang menembakkan panah-panah api. Karena kamu tidak pernah tahu. Kalau kamu sembarangan tembak panah api, apa dampaknya bagi orang lain dan bagi dirimu sendiri. Bermain api, terkena apinya juga sendiri. Dan firman penutup, yang satu ayat firman penutup yang diberikan kepadamu. Ingatlah, penyesatan itu harus ada. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu sesat atau tidak? Bergaul dengan firman Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini firman Tuhan biasa, hanya suratnya doang. Tapi kita bergaul dengan firman Tuhan yang hidup yang menuliskan surat ini. Hosanaya zigurana. Tapi celakalah kamu kalau kamu mengadakannya. Handeotoras. Itu yang mau dinyatakan bagi kamu sekalian pada hari ini. Hende eko warayasa. Biarlah selalu dalam pikiranmu dan benakmu. Ende eo sopatrade. Engkau selalu memilih untuk menjadi Kristen garam dan bukan Kristen ragi. Hene oba sadea. Damai sejahtera dan sukacita yang melampaui akal. Endeo araya sade. Diberikan dan dicurahkan berlimpah bagi kamu sekalian. Haboru anaya. Terimalah saat ini. Hende ekarasa. Dalam nama Yesus.